Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu doakan semoga kamu dan keluarga selalu dalam keadaan sehat ya. Mari sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, tahukah kamu kota Jakarta yang luas mempunyai banyak jalan? Ada jalan besar dan banyak juga jalan kecil. Di antara jalanan tersebut terdapat jalan yang ketika masuk penggunanya harus membayar terlebih dahulu. Pengguna jalan tersebut harus melewati pintu gerbang yang dijaga palang elektronik. Jalan apakah itu? Apakah tujuan dan manfaat di bangunan jalan tersebut? Pada bab ini kita akan belajar tentang jalan tol. Tujuan pembelajaran. 1. Peserta didik dapat menjelaskan sarana transportasi jalan tol di Jakarta. 2. Peserta didik dapat menceritakan sarana transportasi jalan tol di Jakarta. A. Mengenal jalan tol di Jakarta. Jalan merupakan prasarana transportasi darat yang menghubungkan satu tempat dengan tempat lain. Ada 3 macam jalan umum, jalan khusus, dan jalan tol. Jalan umum adalah jalan untuk lalu lintas umum. Jalan khusus adalah jalan yang dibangun untuk kepentingan sendiri. Jalan tol adalah jalan umum yang mewajibkan penggunanya membayar jika melewatinya. Jalan tol sering juga disebut jalan bebas hambatan karena ketika melewatinya terasa lancar tanpa halangan. Berbeda dengan jalan umum yang seringkali dihadang lampu merah. Jalan tol juga merupakan jalan umum tetapi pengguna yang akan melewatinya harus membayar sesuai tarif yang ditentukan. Ada 2 macam jalan tol di Jakarta, yaitu jalan tol lingkar dalam Jakarta atau Jakarta Inner Ring Road yang disingkat JIRR dan jalan tol lingkar luar Jakarta atau Jakarta Outer Ring Road yang disingkat JORR. Jalan tol lingkar dalam Jakarta adalah jalan tol yang mengelilingi bagian dalam Jakarta. Jalan tol ini menghubungkan tempat-tempat yang berada di dalam kota Jakarta. Sementara itu, jalan tol lingkar luar Jakarta adalah jalan tol yang mengitari bagian luar Jakarta. Jalan tol lingkar luar ini menghubungkan tempat di dalam kota Jakarta dengan kota lain di luar kota Jakarta, seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Kendaraan yang dapat melintasi jalan tol adalah kendaraan roda 4 atau lebih. Setiap pengguna jalan tol dikenakan tarif tertentu sesuai jenis kendaraannya. Pengendara masuk dan keluar dari jalan tol melalui pintu tol yang tersedia. B. Tujuan dan manfaat jalan tol. Tujuan pembangunan jalan tol adalah mengurangi kemacetan di jalan utama. Pajak yang dibayarkan membantu meringankan pemerintah melalui keikutsertaan pengguna jalan. Selain itu, jalan tol meningkatkan pelayanan penyaluran barang dan jasa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan jalan tol bertujuan mempersingkat waktu tempuh dari satu tempat ke tempat lainnya. Selain itu, pembangunan jalan tol untuk mendukung perkembangan ekonomi dan wilayah suatu tempat. Pembangunan jalan tol dapat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi masyarakat. Masyarakat di sekitar kota dapat menjual hasil panennya dengan mudah karena adanya jalan tol. Sementara masyarakat kota mendapatkan hasil produksi yang tersedia dalam waktu cepat. Oleh karena itu, pembangunan jalan tol juga menjadi salah satu penunjang dalam pembangunan ekonomi.
Pembangunan jalan tol sangat bermanfaat bagi masyarakat. Masyarakat dapat melakukan kegiatan ekonomi dengan mudah, dan jalan tol dapat memperlancar arus kendaraan. Berikut merupakan manfaat pembangunan jalan tol. 1. Memengaruhi perkembangan wilayah dan peningkatan ekonomi. 2. Meningkatkan pergerakan dan akses orang serta barang. 3. Menggunakan jalan tol dapat menghemat pengeluaran pengendara karena mempersingkat jarak tempuh dan menghemat waktu perjalanan. 4. Jalan tol memperluas lapangan pekerjaan. 5. Adanya pembangunan jalan tol membuat suatu daerah mudah dijangkau, sehingga menarik investor untuk menanam modal. C. Aturan di jalan tol. Mengemudi di jalan tol juga mempunyai aturan. Aturan mengemudi harus dilaksanakan untuk menjaga keselamatan diri sendiri ataupun pengendara lain. Berikut merupakan aturan mengemudi di jalan tol. 1. Sebelum masuk jalan tol, siapkan uang elektronik dengan nilai uang yang cukup. 2. Mengantri dengan tertib di gerbang tol. 3. Menggunakan sabuk pengaman. 4. Menjaga jarak aman antar kendaraan sekitar 10-20 meter. 5. Jika merasa lelah atau mengantuk, segera beristirahat di tempat peristirahatan. 6. Tidak melamun saat menyetir. 7. Menggunakan lajur lambat. 8. Jika ingin menyusul atau menyalip, gunakan lajur kanan. 9. Tidak boleh menggunakan bahu jalan untuk menyalip kendaraan lain. Bahu jalan hanya digunakan untuk kendaraan darurat. Bagaimana materi hari ini? Semoga materi tentang jalan tol menambah pengetahuan kamu tentang jalan tol ya. Ingat, pembangunan fasilitas umum tentu memiliki tujuan. Kita perlu mencari informasi tentang pembangunan tersebut. Dengan demikian, kita mengetahui fungsi dan manfaat dari pembangunan tersebut. Nah, jalan tol dibangun untuk mempermudah pengembangan bisnis maupun ekonomi masyarakat. Saat menggunakan jalan tol, kita harus mematuhi aturan. Selain itu, kita dilarang merusak fasilitas yang ada di jalan tol. Jadi, manfaatkan jalan tol dengan baik ya. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga apa yang kita pelajari dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Jangan lupa setelah ini kamu klik link soal yang ada di deskripsi ya. Terima kasih, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.